Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM tahap pengimbasan. Disusun oleh Depi Rismayanti, SPDI MPD, Unit Kerja SD Negeri 2 Kalapanunggal. Topik 1. Konsep Asesmen Nasional. Pengertian asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Instrumen asesmen nasional ada 3. 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. 2. Survei karakter. 3. Survei lingkungan belajar. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Tujuannya untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Manfaat asesmen nasional adalah 1. Sebagai kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Umpan balik, peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. 3. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian, evaluasi ujian nasional. 1. Butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. 2. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. 3. Ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sementara ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian. Asesmen nasional adalah tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa. Untuk asesmen nasional hanya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sementara untuk ujian nasional adalah tingkat akhir pada setiap jenjang. Subjek siswa. Untuk asesmen nasional, melalui metode survei, siswa dipilih secara acak dan mengikuti asesmen nasional. Sementara untuk ujian nasional, sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Untuk model soal, asesmen nasional menggunakan pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara untuk ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat saja. Sasaran penilaian untuk asesmen nasional ada kompetensi literasi dan numerasi, karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Untuk metode penilaian, untuk asesmen nasional menggunakan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT, sementara untuk ujian nasional menggunakan Computer Based Test dan Paper Based Test. Selanjutnya, topik 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional. 1. Petunjuk dan teknis pelaksanaan nasional. Untuk asesmen nasional terdiri seperti yang dijelaskan di depan tadi, ada asesmen kompetensi minimum, survei, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimum terbagi menjadi 2, ada asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Untuk asesmen literasi membaca di sini mencakup memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksi. Sedangkan yang termasuk ke dalam asesmen numerasi adalah memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, sekarang bagaimana teknis pelaksanaan untuk asesmen nasional? Nah, untuk pelaksanaan asesmen nasional menggunakan berbasis dan komputer dan bersifat adaptif. Lanjutnya, nah, terus siapa saja sih peserta dari AKM? Nah, untuk peserta AKM ini adalah seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid, dan pemilihan sampel dilakukan secara acak. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan, untuk jenjang sekolah dasar MI dan paket ada hari pertama tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Kemudian hari keduanya tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sementara untuk jenjang SMP atau MTS, SMA dan SMK, untuk hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, dan tes hari keduanya tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Next. Nah,
Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Siapa saja sih? Nah, kriteria peserta asesmen nasional. 1. Seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel dilakukan secara acak. Diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Next. Nah, sementara untuk bentuk soalnya tersendiri, untuk asesmen nasional adalah ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Topik 3, asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar. Konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Mengenal asesmen kompetensi. Komponen AKM literasi membaca ada konten, ada proses kognitif, dan konteks. Untuk konten di sini terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Sementara untuk proses kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi serta refleksi. Sementara untuk konteks di sini ada personal, kemudian sosial budaya, dan saintifik. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar. Nah, seperti yang kita ketahui di awal bahwa untuk level pembelajaran tingkat sekolah dasar ini terdiri dari 3 level. Level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2, level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan 4, sementara level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6. Nah, level pembelajaran 1, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi di dalam teks. Untuk level pembelajaran 2, sama halnya seperti level pembelajaran 1, cuman di sini ditambahkan sesuai dengan tingkatan kognitif pada literasi membaca, hanya saja siswa pada kelas 3 dan 4 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Untuk level pembelajaran 3 sama seperti level pembelajaran 2, di sini siswa juga akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca, hanya saja siswa pada kelas 5 dan 6 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Topik pembelajaran 4, asesmen numerasi tingkat sekolah dasar. 1. Konsep numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Nah, secara umum kompetensi numerasi ditandai dengan 1. Kemampuan seseorang untuk bernalar, 2. Mengambil keputusan yang tepat dan memecahkan masalah, 3. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. 2. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Ada konten, ada proses kognitif, dan konteks. Yang termasuk ke dalam konten adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sementara yang masuk ke dalam proses kognitif adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang termasuk ke dalam konteks adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat sekolah dasar. Kompetensi level 1 untuk kelas 2, kompetensi level 2 untuk kelas 4, dan kompetensi level 3 untuk kelas 6. Setiap levelnya bisa Anda saksikan di tayangan berikut ini. Kemudian, topik 5. Topik 5 adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. 1. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Nah, untuk literasi, kelompoknya terbagi perlu intervensi khusus di mana murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kategori cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sementara kategori mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif.
Untuk numerasi, kelompok perlu intervensi di mana murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas saja. Yang termasuk ke dalam kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Yang termasuk ke dalam cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Sementara yang termasuk ke dalam kelompok mahir, murid mampu bernalar dan menyelesaikan masalah yang kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, 2. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berciri 1. Berpusat pada kebutuhan. 2. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. 3. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 4. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 5. Orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sementara pembelajaran berbasis konten. 1. Berpusat pada materi pembelajaran. 2. Belajar untuk cakupan materi. 3. Menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. 4. Pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 5. Orientasi pada nilai akhir. Segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Nah, dalam pembelajarannya, tujuan akhir dari pembelajaran adalah memberikan pengalaman baru untuk peserta didik. Untuk memberikan pengalaman baru ini, guru dan kepala sekolah harus memiliki kompetensi. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki guru dan kepala sekolah? Nah, kompetensi itu adalah termasuk ke dalam segitiga belajar, di mana di situ ada asesmen, ada kurikulum, dan ada pembelajaran. Segitiga ini saling terkait erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berikut ini juga saya lampirkan dokumentasi kegiatan pengimbasan yang saya lakukan. Untuk hari pertama saya melakukan pengimbasan, saya memberitahukan cara-cara mengikuti BIMTEK secara online sekaligus pemaparan materi. Sehingga untuk di hari kedua ketiganya mereka bisa melakukannya sendiri di rumah masing-masing. Di sini ada 3 rekan guru yang saya bantu, ada Ibu Eli Solihat, kemudian ada Bu Haji Siti Nurjana, dan Bapak Pirda. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar dan tetap semangat.